Hari terakhir libur panjang, tempat wisata masih dipadati pengunjung. Kita bergabung dengan rekan-rekan kami di sejumlah tempat wisata dan juga nanti di stasiun Pasar Senen. Kita ke Cira di Taman Matahari dulu. Cira, apa yang menarik di sana, Cira? Halo Nabil dan juga saudara, ada beberapa hal ataupun kegiatan yang menarik yang bisa dilakukan oleh pengunjung yang datang ke Taman Wisata Matahari Puncak. Salah satunya ini nih yang sudah saya naiki, yakni adalah ATV yang dimana harganya Rp30.000 untuk bisa berkeliling satu trek ini, dan ini ramah untuk anak-anak. Jadi katanya di belakang saya tadi tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak-anak bisa ikut mengantri untuk menaiki ATV. Namun untuk saya yang meskipun sudah cukup lebih dewasa dari anak-anak itu ya David ataupun Nabil, ternyata untuk saya masih perlu belajar karena pada dasarnya saya tidak bisa mengendari motor seperti itu. Nah, selain pun bisa bermain ATV, para pengunjung di sini juga bisa merasakan wahana lainnya seperti naik perahu naga, lalu juga bisa warawiri dan juga foto bersama dengan reptil-reptil yang ada di sini. Nah, untuk harga masuknya sendiri ini seharga Rp60.000, yang dimana ini sudah bisa merasakan banyak wahana. Namun untuk ATV ini berbeda, Nabil dan juga saudara, harganya terpisah yakni sekitar Rp30.000. Kita lanjut lagi bersama kameramen saya Marcelino Sagung, dan yang dimana untuk Taman Wisata Matahari ini sendiri menyediakan banyak wahana memang, salah satunya ATV, lalu juga berfoto dengan reptil, naik perahu naga, dan selain itu juga terkait lalu lintas yang terdapat di kawasan Puncak. Memang tadi sempat diberlakukan sistem ganjil genap yang dilakukan oleh pihak kepolisian Provinsi Jawa Barat atau Bogor dari Simpang Gadok menuju kawasan Puncak. Namun nanti pada pukul 12 siang nanti pihak kepolisian pun akan kembali memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way pukul 12 siang yang dimana akan diberlakukan dari arah Puncak menuju Jakarta, karena memang saat ini libur panjang sudah mulai berakhir dan besok sudah mulai beraktivitas seperti normal. Sementara demikian, Nabil, kembali ke Anda di studio. Ya, tampak seru sekali, Cira, dan kita lihat keseruan lainnya. Kalau di Bandung ini Lembang jadi tujuan utama wisatawan. Ada Priscilia di farmhouse. Prisil sepertinya lagi asik ngasih makan domba. Boleh tahu siapa nama dombanya, Prisil tuh? Nabil, ini saya lagi seru kasih makan domba-domba merino asal Australia. Di sini jumlahnya ada total 35 ekor dan mereka lucu-lucu dan bersahabat banget. Apalagi mereka senang banget kalau kita kasih makan kayak gini. Coba saya ajak keliling lagi ya. Jadi banyak banget, ada yang mulai ukurannya besar, sedang, dan domba-domba yang kecil. Oh, ini dia yang lapar kayaknya ya. Nah, selain di kandang domba merino ini, sebenarnya di farmhouse ada banyak pilihan wahana dan juga spot bermain seru lainnya. Karena konsep farmhouse itu adalah rekreasi berkonsep peternakan, jadi nggak cuma domba aja nih, kita bisa bertemu, bermain, berinteraksi sama hewan-hewan jenis ternak lainnya. Kalau ini ada domba, di sebelah sana ada puluhan kelinci, lalu ada juga sapi. Nah, untuk sapi sendiri bahkan kita gak cuma berinteraksi, bisa pegang-pegang, bisa tanya petugasnya seperti apa pemeliharaannya, tapi juga bisa memberi susu. Kalau di domba ada makanan khusus, ada wortel yang bisa kita beli, disediakan oleh petugas, yaitu 15.000 satu ikatnya. Kalau di sapi itu 20.000 kita membayar, kita bisa punya pengalaman memberi minum anak sapi. Kapan lagi kan biasanya kita yang minum susu sapi, sekarang kita memberi minum susu anak sapi. Nah, ini dia semuanya lucu-lucu, bersahabat. Bahkan gak cuman kita bisa seru-seruan sama hewan-hewan ternak seperti ini, ada animal show juga, di mana ada hewan-hewan reptil, burung-burung lucu yang mereka bisa beratraksi dan juga bisa menyapa para pengunjung di farmhouse Susu Lembang. Selain itu juga ada wahana yang cukup menantang adrenalin, karena di sini juga lagi viral ya di kawasan Bandung, kayaknya wisata-wisata lagi viral sama yang namanya perosotan warna-warni atau rainbow slide. Kalau di sini namanya Hobbit Slide. Kita bisa berseluncur dari ketinggian yang berapa belas meter gitu sampai 25 meter panjangnya, kemudian cukup berombak, cukup bergelombang, jadi pasti seru banget. Selain itu untuk pengunjung ini benar-benar ramai sekali, apalagi di masa libur sekolah, bahkan kenaikan hari biasanya. Sementara demikian, Nabil, kembali ke Anda di studio. Priscilia Claudia, tampak seru sekali, selain bisa bermain tapi juga bisa berinteraksi dengan hewan. Nah, tak hanya di daerah, libur hari terakhir juga dimanfaatkan warga datangi Pekan Raya Jakarta. Nah, ada Glenn Joshua di sana.
Glenn lagi naik apa nih Glenn? Nabil, saya lagi mau coba wahana viral di Pekan Raya Jakarta, yaitu menaiki si banteng. Anda penasaran kan? Saya juga penasaran. Ayo mas, kita mulai. Saya mau coba dulu nih sebelum laporan. Waduh, saya harus pegang. Wah, Nabil, saya cuma bisa tahan 5 detik aja di sini karena memang susah banget. Karena semakin lama, ini banteng ini semakin cepat. Dan jika Anda mau coba, Anda bisa datang ke PRJ, membayar Rp20.000 dan juga Anda bisa mencoba si banteng di PRJ. Jika Anda berhasil, Anda bisa mendapatkan hadiah dari petugas. Di mana pantauan kami untuk siang hari ini di Pekan Raya Jakarta memang tampak semakin siang semakin ramai. Tadi antrian sudah kami lihat terjadi sejak pukul 9 pagi. Padahal PRJ tadi buka sekitar pukul 10. Di mana sebagian dari masyarakat ini membawa koper ke PRJ karena mereka mengincar sejumlah diskon ataupun potongan harga yang ditawarkan oleh sejumlah brand yang ada di lokasi ini. Selain itu juga pusat kuliner seperti kerak telur yang menjadi ciri khas dari PRJ ini juga diserbu oleh masyarakat karena PRJ ini dibuka untuk hari ini sampai dengan pukul 11 malam. Jika Anda berencana untuk ke PRJ hari ini, Anda bisa datang langsung dan juga membayar tiket sebesar Rp50.000. Namun Anda disarankan membeli tiket secara online karena nanti malam juga akan ada konser dari Last Child di panggung utama. Selain itu juga Anda disarankan untuk bisa membawa atau tidak membawa kendaraan pribadi. Anda bisa menggunakan public transport untuk bisa menghindari kemacetan di sekitaran dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya mau cobain lagi main si banteng, tapi untuk sekarang saya kembalikan dulu ke Nabil di studio. Nabil. Baik Glenn, saya sarankan Anda terus berlatih supaya bisa tahan lama di atas banteng. Nah, meskipun sejumlah tempat wisata ramai, sebagian masyarakat mulai kembali ke daerahnya masing-masing, termasuk kembali ke ibu kota seiring libur panjang Idul Adha berakhir. Kita pantau situasi di Stasiun Pasar Senen bersama Calvin Tonggi. Calvin, seperti apa keramaian penumpang di sana? Ya Nabil, pantauan kami di Stasiun Pasar Senen, walaupun hari ini memang puncak arus balik di libur panjang Idul Adha diperkirakan akan terjadi hari ini, namun tidak sedikit juga penumpang yang akan berangkat dari Jakarta, khususnya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju ke kotanya masing-masing. Dan dari pagi hingga dengan siang ini memang di Stasiun Pasar Senen ini sudah mengalami peningkatan arus balik yang cukup signifikan, Nabil dan juga saudara. Terlihat dari kedatangan pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, ini banyak penumpang yang baru saja tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan diperkirakan ini juga total arus balik ini akan sebanyak 15.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Dan tidak hanya calon penumpang yang akan kedatangan saja, namun juga terlihat juga banyak juga antrian yang cukup panjang untuk menuju ke penumpang yang akan mencetak di loket pencetakan untuk keberangkatan ke tujuan favorit masing-masing. Yang mana ini untuk tujuan favorit destinasi di Stasiun Pasar Senen, ini ada di kota Yogyakarta, Surabaya, Solo, Semarang, dan juga Purwokerto. Kemudian untuk hari ini tercatat juga ribuan penumpang akan menuju dan berangkat ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Kemudian untuk PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 182.000 tiket dari libur lebaran panjang di Idul Adha ini dari mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2023 hari ini, yang mana untuk stasiun Pasar Gambir dan juga Senen ini memang sudah habis terjual. Dan untuk libur lebaran panjang ini memang sudah diperkirakan akan naik signifikan, yakni untuk stasiun Pasar Senen 81%. Dan untuk mengantisipasi lonjakan di PT KAI Daob 1 ini menambah untuk 4 perjalanan kereta api tambahan. Sementara itu Nabil, kembali ke Anda. Terima kasih Calvin Tonggi atas informasinya. Sebelumnya juga ada Glenn, Priscilia, dan juga Cira. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.